Pukul 6 pagi, suara pintu rolling bengkel sudah terdengar dibuka. Ricky menarik napas panjang sebelum mulai bekerja. Tangannya langsung sibuk mengangkat ban motor yang semalam belum selesai diperbaiki. Kemeja abu-abunya sudah penuh noda oli. Seperti biasa, usianya 25 tahun. Tinggal di rumah kecil di pinggir kota bersama ibunya. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, meninggalkan hutang yang belum lunas seluruhnya. Sejak itu, hidup Ricky hanya punya dua arah, rumah dan bengkel. Ia tidak mengeluh. Bagi Ricky, selama ibunya bisa makan dan tagihan listrik tetap terbayar, itu sudah cukup. "Ki, jangan lupa makan siang." Suara ibunya terdengar dari dapur kecil di rumah mereka sebelum Ricky berangkat tadi pagi. "Iya, Bu," jawab Ricky sambil tersenyum. Padahal ia tahu, kemungkinan besar makan siangnya hanya kopi sachet dan gorengan di warung depan bengkel. Tapi begitulah hidupnya. Sederhana, teratur, dan nyaris tak pernah berubah. Sementara di sisi kota yang lain, hidup Nagita jauh berbeda. Pagi itu ia duduk di meja makan besar, dikelilingi dinding rumah mewah yang bahkan lebih luas dari bengkel tempat Ricky bekerja. Di hadapannya, ayahnya membaca koran bisnis. Ibunya sibuk memeriksa jadwal acara sosial minggu ini. "Sabtu malam kamu harus ikut makan malam dengan keluarga Surya," kata ayahnya tanpa menatap Nagita. Nagita meletakkan sendoknya. "Untuk apa?" "Kenalan. Kenalan atau dijodohkan?" Ayahnya menurunkan koran perlahan. "Jangan mulai pagi-pagi." Nagita menghela napas. Usianya 23 tahun. Lulusan luar negeri. Semua orang melihat hidupnya sempurna. Mobil mewah, rumah besar, pendidikan tinggi. Tapi hampir semua keputusan hidupnya ditentukan orang lain. Mulai dari jurusan kuliah, lingkungan pergaulan, sampai laki-laki yang boleh dekat dengannya. "Aku ada rapat desain hari ini. Aku pergi dulu," kata Nagita sambil berdiri. Ibunya langsung menyela. "Sopir sudah siap. Aku bawa mobil sendiri." "Nagita, aku cuma mau menyetir sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Nagita mengambil tasnya lalu berjalan keluar. Hari itu ia hanya ingin sedikit ruang bernapas. Sedikit saja. Menjelang siang, bengkel Ricky semakin ramai. Motor datang bergantian. Ada yang ganti oli, ada yang servis rem. Ada juga pelanggan lama yang sengaja datang hanya karena percaya pada hasil kerja Ricky. "Ki, makan dulu," teriak teman kerjanya. "Damar, nanti." Dari tadi bilang nanti. "Motor ini selesai dulu." Ricky memang seperti itu. Kalau sudah bekerja, sulit berhenti sebelum selesai. Sekitar pukul 1 siang, suara mobil terdengar berhenti tepat di depan bengkel. Sebuah sedan putih, bersih, mengilap. Mobil seperti itu jarang masuk ke area bengkel kecil mereka. Biasanya pemilik mobil mewah lebih memilih bengkel resmi. Ricky mengangkat wajah. Pintu mobil terbuka. Seorang perempuan keluar. Kemeja putih, celana hitam, kacamata hitam di atas kepala. Wajahnya terlihat kesal. Itu Nagita. Ia memeriksa ban depan mobilnya yang tampak kempis. "Permisi," katanya. Ricky mendekat. "Ada masalah apa, Mbak?" "Ban depan kayaknya bocor. Tadi terasa aneh pas nyetir." Ricky jongkok memeriksa ban. Benar, sebuah paku tertancap di sana. Bisa diperbaiki, tapi perlu waktu sekitar 20 menit. Nagita melihat sekeliling. Bengkel kecil, kursi plastik, kipas tua yang berputar lambat. Jelas tempat seperti ini bukan tempat yang biasa ia datangi. "Ya sudah, saya tunggu." Ricky mengangguk lalu mulai bekerja. Nagita duduk di kursi plastik sambil memainkan ponselnya. Namun sinyal di tempat itu buruk. Ia menghela napas kesal. Tak lama, suara seorang ibu tua terdengar dari pinggir jalan. Pak, tolong." Ricky menoleh. Seorang penjual sayur tua tampak kesulitan mendorong gerobaknya yang rodanya tersangkut lubang. Tanpa berpikir panjang, Ricky meletakkan alatnya lalu berlari membantu. "Pelan, Bu. Saya bantu."
Ia mengangkat roda gerobak itu, mendorongnya sampai aman. Ibu tua itu tersenyum. "Terima kasih ya, Nak." "Iya, Bu." Ricky kembali ke bengkel lalu melanjutkan pekerjaannya seolah itu hal biasa. Tapi Nagita memperhatikan semuanya. Matanya mengikuti setiap gerakan Ricky. Bukan karena kagum berlebihan, tapi karena jarang sekali ia melihat orang yang bekerja sekeras itu lalu masih sempat membantu orang lain tanpa diminta. Di dunianya, hampir semua bantuan datang karena ada imbalan. Di sini, tidak. 20 menit berlalu. "Sudah selesai," kata Ricky sambil berdiri. Nagita mendekat. "Berapa?" 50.000. Nagita membuka dompetnya lalu mengeluarkan uang 100.000. "Kembaliannya simpan saja." Ricky langsung menggeleng. "Tidak bisa." Nagita mengernyit. "Kenapa?" "Karena tarifnya 50.000. Anggap tip. Kami kerja, bukan minta belas kasihan." Kalimat itu membuat Nagita diam. Tidak ada nada marah dari Ricky. Nada suaranya datar, tapi cukup tegas. Ricky mengambil 50.000 lalu menyerahkan sisanya. "Ini kembaliannya." Nagita menerimanya perlahan. Untuk beberapa detik, keduanya saling menatap. Lalu Nagita masuk ke mobil. Sebelum pergi, ia membuka jendela. "Namamu siapa?" "Ricky." Nagita mengangguk. "Terima kasih, Ricky." Mobil itu melaju pergi. Ricky kembali bekerja. Baginya itu hanya pelanggan biasa. Tidak lebih. Ia bahkan tak berpikir tentang perempuan itu lagi. Setidaknya sampai sore hari. Sekitar pukul 5, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan bengkel. Dua pria berbadan besar turun. Mereka memakai jas hitam. Wajah mereka serius. "Siapa Ricky?" tanya salah satu dari mereka. Ricky menoleh. "Saya." Pria itu mendekat. "Bos kami ingin bertemu denganmu. Sekarang." "Bos siapa?" Pria itu menatap tajam. "Ayah Nagita." Ricky langsung terdiam. Ia belum sempat mencerna apa yang sedang terjadi ketika pria kedua membuka pintu mobil hitam itu. "Masuk." Ricky menatap mereka bergantian. Wajahnya berubah tegang. Karena ia sadar, pertemuannya siang tadi ternyata belum selesai. Ricky berdiri kaku di depan mobil hitam itu. Dua pria berbadan besar masih menunggunya masuk. Teman-teman bengkelnya mulai memperhatikan dari kejauhan. "Ada masalah, Ki?" tanya Damar pelan. Ricky menggeleng, meski dirinya sendiri belum yakin. "Jaga bengkel dulu." Tanpa banyak pilihan, Ricky masuk ke kursi belakang mobil. Pintu langsung ditutup. Mobil bergerak. Suasana di dalam terasa berat. Tidak ada yang bicara. Ricky mencoba menebak-nebak. Apa ban mobil tadi rusak lagi? Apa dia salah bicara pada perempuan itu? Jangan-jangan perempuan tadi mengadukannya? 10 menit berlalu. Mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Ricky turun perlahan. Ia melihat gedung tinggi di sekelilingnya. Tempat seperti ini bukan dunianya. Ia bahkan tidak yakin sandal kerjanya pantas menginjak lantai marmer itu. Salah satu pria menunjuk ke dalam. "Masuk." Ricky berjalan masuk. Matanya langsung tertuju pada seorang pria berusia sekitar 50 tahun yang duduk sendirian di meja pojok. Setelan mahal, jam tangan mewah, tatapan tajam. Itu ayah Nagita. Pria itu mengangkat tangan kecil. "Duduk." Ricky menarik kursi di depannya. "Nama saya Surya Wijaya." Ricky mengangguk pelan. "Saya Ricky." "Aku tahu." Kalimat itu terdengar dingin. Surya menatapnya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai. "Kamu bekerja di bengkel kecil di Jalan Melati?" "Iya." "Tinggal dengan ibumu?" "Iya." "Ayahmu sudah meninggal." Ricky mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar, pria ini sudah mencari tahu tentang dirinya. "Ada perlu apa, Pak?" Surya meletakkan cangkir kopinya.
Kamu bertemu putriku tadi siang. Iya. Dia datang karena ban mobilnya bocor. Hanya itu. Ricky mengernyit. Maksud Bapak? Surya mencondongkan tubuh. Jangan dekati putriku. Kalimat itu begitu langsung. Ricky terdiam beberapa detik. Saya tidak mengerti. Tidak perlu pura-pura. Saya memang tidak mengerti. Surya menghela napas pendek. Orang seperti kamu biasanya cepat membaca situasi. Putriku cantik, kaya, muda. Banyak laki-laki mencoba mendekat dengan berbagai cara. Wajah Ricky langsung berubah. Nada bicara itu menusuk harga dirinya. Saya tidak seperti itu. Semua orang bilang begitu. Ricky menatap Surya lurus. Saya tidak tahu kenapa Bapak memanggil saya ke sini. Tapi saya tidak punya niat apapun pada putri Bapak. Surya tersenyum tipis. Bagus. Pria itu mengeluarkan amplop tebal dari sakunya lalu meletakkannya di meja. Ambil ini. Ricky tidak menyentuhnya. Itu apa? Anggap kompensasi karena sudah membantu ban mobil anak saya. Ricky langsung berdiri. Saya tidak butuh uang Bapak. Beberapa pengunjung restoran mulai melirik. Surya tetap duduk tenang. Kamu yakin? Yakin. Ricky berbalik. Langkahnya cepat keluar dari restoran. Dadanya naik turun. Ia marah. Bukan karena dipanggil. Tapi karena diperlakukan seperti orang yang bisa dibeli. Di rumah besar keluarga Wijaya, Nagita baru saja pulang. Begitu masuk, ia melihat ayahnya duduk di ruang tamu. Tatapan ayahnya langsung tertuju padanya. Kamu ke bengkel siang tadi. Nagita berhenti melangkah. Siapa yang bilang? Aku bertanya. Iya. Kenapa? Ban mobilku bocor. Apa hanya itu? Nagita mulai kesal. Ayah mau bicara apa sebenarnya? Surya berdiri. Kamu tidak perlu kembali ke sana. Nagita mengernyit. Ayah ke sana. Surya tidak menjawab. Tapi dari ekspresinya, Nagita sudah tahu. Ayah menemui orang itu. Dia bukan orang yang tepat untuk dikenal. Dia cuma montir. Justru itu. Kalimat itu membuat Nagita menatap ayahnya tajam. Masalahnya apa kalau dia montir? Masalahnya adalah kamu putriku. Nagita menarik napas panjang. Ia terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Semua selalu tentang nama keluarga. Martabat, bukan tentang dirinya. Kalau begitu, mungkin masalahnya memang ada di cara ayah memandang orang. Nagita langsung naik ke kamar. Surya menatap punggung putrinya dengan wajah keras. Ia tidak suka dibantah, apalagi oleh anak sendiri. Malamnya, Ricky pulang lebih larut dari biasanya. Ibunya melihat wajahnya yang kusut. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Jangan bohong. Ricky duduk di teras rumah kecil mereka. Ia menceritakan semuanya. Mulai dari mobil mewah itu, restoran, sampai amplop uang di atas meja. Ibunya diam mendengarkan. Bu. Iya. Apa salah jadi orang miskin? Ibunya menoleh. Tidak. Lalu kenapa orang kaya selalu merasa lebih tinggi? Ibunya tersenyum kecil. Karena belum tentu mereka mengerti rasanya berjuang. Ricky menunduk. Ia mencoba melupakan semua kejadian hari itu. Besok ia ingin kembali seperti biasa. Tapi sekitar pukul 9 malam, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ricky mengangkat. Halo. Beberapa detik tak ada suara. Lalu terdengar suara perempuan. Aku Nagita. Ricky langsung duduk tegak. Aku minta maaf. Ricky mengernyit. Untuk apa? Karena ayahku menemui kamu. Ricky tidak menjawab. Nagita melanjutkan. Aku tidak tahu beliau akan melakukan itu. Sudah selesai. Belum. Apa lagi? Nagita menarik napas. Aku mau ketemu kamu. Besok. Ricky langsung menolak. Tidak perlu. Tolong.
Kenapa? Karena jawabannya terdengar pelan. Karena aku penasaran sama kamu. Dan sebelum Ricky sempat menjawab, telepon itu tiba-tiba terputus. Setelah telepon itu terputus, Ricky menatap layar ponselnya beberapa detik. Ia tidak menelepon balik. Ia juga tidak mengirim pesan. Baginya, semakin jauh dari Nagita, semakin baik. Masalahnya selesai kalau mereka tidak bertemu lagi. Setidaknya itu yang Ricky pikirkan malam itu. Pagi harinya, Ricky datang ke bengkel lebih awal. Ia sengaja menyibukkan diri. Motor pertama masuk pukul 7. Lalu motor kedua. Lalu ketiga. Tangannya bekerja cepat. Pikirannya berusaha fokus. Tapi sesekali bayangan wajah Nagita muncul begitu saja. Ia kesal sendiri. Kenapa dari tadi wajahmu tegang? Tanya Damar. Biasa. Biasa apanya? Kayak orang dikejar debt collector. Ricky tidak menjawab. Ia memilih melanjutkan pekerjaannya. Sekitar pukul 11 siang, suara mobil kembali terdengar di depan bengkel. Bukan sedan putih. Kali ini mobil kecil berwarna abu-abu. Pintu terbuka. Dan benar, itu Nagita. Ricky langsung berdiri tegak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya pelan. Nagita berjalan mendekat. Aku sudah bilang mau ketemu. Aku juga sudah bilang tidak perlu. Nagita melihat sekeliling. Beberapa montir lain mulai melirik. Bisa bicara sebentar? Aku sedang kerja. 5 menit saja. Ricky menghela napas. Ia menoleh ke Damar. Gantikan dulu. Damar langsung tersenyum lebar. Siap, bos. Ricky menatap tajam. Damar pura-pura sibuk. Ricky lalu berjalan ke samping bengkel. Nagita mengikutinya. Begitu jauh dari keramaian, Ricky berhenti. Apa maumu? Nagita menatapnya. Aku mau minta maaf. Sudah kemarin. Bukan cuma soal ayahku. Lalu, aku merasa semua ini salahku. Ricky menggeleng. Bukan salahmu. Tapi lebih baik kamu tidak datang lagi. Karena ayahku. Karena kita memang tidak seharusnya saling kenal. Kalimat itu membuat Nagita diam. Tapi aku ingin kenal. Ricky menatapnya. Ia bisa melihat kesungguhan di wajah perempuan itu. Bukan basa-basi. Bukan permainan. Itu justru yang membuatnya semakin tidak nyaman. Kenapa? Tanya Ricky. Nagita berpikir sejenak. Karena kamu berbeda. Berbeda bagaimana? Di sekitarku, semua orang bicara sambil menghitung untung rugi. Dan aku. Kamu bahkan menolak uang tambahan dariku. Ricky tersenyum tipis. Itu bukan hal istimewa. Di duniaku, itu langka. Ricky tidak tahu harus menjawab apa. Nagita melangkah sedikit lebih dekat. Aku cuma mau berteman. Sesederhana itu. Iya. Ricky menatap jalanan. Ia tahu ini bukan ide bagus. Tapi menolak perempuan itu terus-menerus juga terasa aneh. Akhirnya ia berkata pelan. Kalau cuma berteman, jangan datang ke bengkel terus. Nagita mengangkat alis. Kenapa? Orang-orang akan salah paham. Nagita justru tersenyum. Berarti kamu peduli. Ricky langsung menoleh. Aku tidak bilang begitu. Tapi wajahmu bilang begitu. Ricky hampir membalas ketika suara seseorang terdengar dari depan. Ki! Itu Damar. Ada pelanggan nunggu. Ricky mundur 1 langkah. Aku harus kerja. Nagita mengangguk. Oke, tapi aku akan datang lagi. Jangan. Nagita tersenyum kecil. Lalu pergi. Ricky memperhatikan mobil itu menjauh. Ia sadar satu hal. Ia gagal menjaga jarak. Tanpa mereka sadari, dari seberang jalan ada sebuah mobil hitam terparkir sejak tadi. Di dalamnya duduk 2 pria berbadan besar. Salah satu dari mereka menurunkan kamera. Sudah dapat fotonya? Sudah. Terlihat jelas dalam layar.
Ricky dan Nagita berdiri berdua di samping bengkel. Pria itu langsung mengirim foto itu. Tujuannya hanya satu, Surya Wijaya. Sore harinya, Nagita pulang ke rumah dengan perasaan lebih ringan. Ia baru masuk ruang tamu ketika suara ayahnya menghentikannya. "Dari mana?" Nagita berhenti. "Dari kantor." Surya meletakkan ponselnya di meja. "Bohong." Nagita menatap ayahnya. Surya memutar layar ponsel ke arahnya. Wajah Nagita langsung berubah. Foto dirinya bersama Ricky terpampang jelas. "Masih mau bilang dari kantor?" Nagita menelan ludah. "Ayah menyuruh orang mengikutiku. Jawab pertanyaanku." Nagita mengangkat dagunya. "Iya, aku menemui dia." Surya berdiri. Wajahnya jauh lebih keras dari biasanya. "Aku sudah memperingatkan dia. Itu bukan urusan ayah. Mulai sekarang jadi urusanku." Nagita menatap ayahnya tanpa mundur. "Aku bukan anak kecil." Surya mendekat. "Kalau begitu mulai bertindak seperti orang dewasa. Putus hubungan dengan laki-laki itu." Nagita tidak menjawab. Ia langsung naik ke kamar. Pintu ditutup keras. Di bawah, Surya mengambil ponselnya. Ia menekan satu nomor. "Lakukan sekarang." Suara di seberang menjawab singkat. "Baik, Pak." Malam hari, bengkel sudah tutup. Ricky pulang sendirian dengan motornya. Jalan kecil menuju rumahnya cukup sepi. Lampu jalan tidak terlalu terang. Ia melambat saat memasuki tikungan dekat lapangan kosong. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil hitam menyalip dari belakang dan berhenti melintang tepat di depannya. Ricky mengerem mendadak. Belum sempat ia bereaksi, 4 pria turun dari mobil itu. Dan salah satu dari mereka berkata, "Bos, kami sudah bilang untuk menjauh. Kamu tidak mendengar." Motor Ricky berhenti mendadak. 4 pria berdiri mengelilinginya. Lampu mobil hitam itu masih menyala, menerangi jalan kecil yang sepi. Ricky turun perlahan dari motornya. "Apa maumu?" tanyanya. Salah satu pria maju. "Kami sudah bilang, jauhi Nona Nagita. Aku tidak sedang mendekati siapa-siapa. Kalau begitu, kenapa dia datang ke tempatmu?" Ricky tidak menjawab. Pria itu semakin dekat. "Jawab." Ricky menatap lurus. "Aku tidak perlu menjelaskan apapun ke kalian." Kalimat itu langsung dibalas dengan dorongan keras ke dada. Ricky mundur 2 langkah. Pria kedua tertawa kecil. "Masih berani?" Ricky mengepalkan tangan. Ia bukan petarung profesional, tapi hidup membuatnya terbiasa menghadapi banyak hal sendirian. Ketika pria pertama mencoba menarik rah bajunya, Ricky langsung menepis tangan itu. Lalu sebuah pukulan mendarat ke wajah lawannya. Pria itu terhuyung. "Kurang ajar." 3 orang lain langsung maju bersamaan. Ricky menghindari 1 pukulan, membalas 1 tendangan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah hantaman keras mengenai perutnya. Ia membungkuk. Pukulan lain mengenai bahunya. Lalu wajahnya. Ricky jatuh ke aspal. Darah tipis mulai terlihat di sudut bibirnya. Salah satu pria menarik bajunya. "Dengar baik-baik." Ricky menatapnya dengan napas berat. "Kalau kamu masih terlihat dekat dengan Nagita, berikutnya bukan kamu yang kami datangi." Kalimat itu membuat wajah Ricky berubah. "Maksudmu apa?" Pria itu menepuk pipinya pelan. "Ibumu tinggal sendiri di rumah, kan?" Mata Ricky langsung membesar. Amarahnya naik seketika. Ia mendorong pria itu keras hingga terjatuh. Lalu berdiri dan menyerangnya lagi. Situasi kembali kacau. Namun dari kejauhan, suara sirene patroli terdengar mendekat. Keempat pria itu langsung mundur. "Masuk." Mereka kembali ke mobil hitam. Dalam hitungan detik, mobil itu melaju pergi, meninggalkan Ricky sendirian di pinggir jalan. Mobil patroli lewat begitu saja, tidak berhenti. Sirenenya ternyata menuju arah lain. Ricky menatap jalan kosong itu sambil terengah-engah.
Bibirnya berdarah, tangannya gemetar. Tapi yang paling mengganggunya bukan rasa sakit, melainkan ancaman tadi. Tentang ibunya. Saat sampai di rumah, ibunya langsung panik melihat wajahnya. Ya Allah, Ricky. Bu, pelan. Siapa yang melakukan ini? Tidak apa-apa, cuma masalah kecil. Masalah kecil sampai begini. Ibunya mengambil kotak obat. Tangannya gemetar saat membersihkan luka di wajah anaknya. Ricky duduk diam. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia tidak mau ibunya ikut takut. Setelah selesai, ibunya menatapnya. Ini karena perempuan itu. Ricky terdiam. Ibunya mengerti jawabannya. Jauhi dia. Bu. Dengar ibu. Kita orang biasa. Jangan cari masalah dengan orang yang punya kuasa. Kalimat itu masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi anehnya, Ricky justru merasa marah. Bukan pada ibunya, pada keadaan. Kenapa ia harus menjauh padahal tidak melakukan kesalahan? Di sisi lain kota, Nagita tidak bisa tidur. Ia masih memikirkan pertengkarannya dengan ayahnya. Ia mengambil ponsel, menelepon Ricky. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Nagita mulai gelisah. Ia mengirim pesan. Apa kamu baik-baik saja? Tidak ada balasan. 10 menit. 20 menit. 1 jam. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya ia mengambil kunci mobil. Turun diam-diam. Keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, Ricky duduk sendiri di teras rumah. Ponselnya bergetar lagi. Nama Nagita muncul di layar. Ia menatapnya cukup lama. Lalu mematikan layar. Tidak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah kecilnya. Ricky langsung berdiri. Ia mengenali mobil itu. Pintu terbuka. Nagita turun dengan wajah cemas. Begitu melihat luka di wajah Ricky, langkahnya langsung berhenti. Siapa yang melakukan ini? Ricky menjawab datar. Pulang. Jawab dulu. Aku bilang pulang. Nagita mendekat. Ini karena ayahku. Ricky menatapnya tajam. Aku tidak mau ibuku ikut terancam. Nagita terdiam. Apa? Ricky melangkah mendekat. Orang-orang ayahmu datang. Mereka memukulku. Mereka menyebut ibuku. Wajah Nagita langsung pucat. Aku tidak tahu soal itu. Sekarang kamu tahu. Nagita menggeleng pelan. Aku akan bicara dengan ayah. Tidak perlu. Ricky. Mulai malam ini, jangan datang lagi. Kalimat itu terdengar tegas. Nagita menatapnya. Kamu serius? Iya. Nagita mencoba menahan emosinya. Kamu menyuruhku pergi karena takut. Karena aku capek. Bohong. Ricky diam. Nagita melangkah lebih dekat. Aku tahu kamu tidak benar-benar ingin aku pergi. Belum sempat Ricky menjawab. Suara mobil lain berhenti di ujung jalan. Lampunya menyorot langsung ke arah mereka. Pintu terbuka. Dan orang yang turun membuat wajah Nagita berubah. Itu ayahnya. Surya Wijaya datang sendiri. Mobil Surya Wijaya berhenti tepat di depan rumah kecil Ricky. Mesinnya mati. Pintu terbuka. Surya turun perlahan. Tatapannya langsung tertuju pada Nagita. Kamu membuat ayah mencarimu sampai ke sini. Nagita berdiri tegak. Ayah yang membuat semuanya kacau. Surya mengabaikan itu. Matanya beralih ke wajah Ricky yang masih penuh luka. Masih keras kepala. Ricky mengepalkan tangan. Orang-orang bapak yang melakukan ini. Dan kamu masih berdiri. Artinya mereka terlalu lembut. Kalimat itu membuat Nagita menoleh cepat. Ayah. Surya tetap tenang. Apa kamu pikir ayah bercanda waktu bilang jauhi dia? Ayah tidak berhak menyentuh hidup orang lain seperti ini. Ayah melindungimu. Tidak. Ayah mengendalikan aku. Suasana langsung memanas.
Pintu rumah terbuka. Ibu Ricky keluar karena mendengar suara ribut. Begitu melihat mobil mewah dan pria asing di depan rumahnya, wajahnya langsung tegang. Ada apa ini, Ki? Ricky langsung berdiri di depan ibunya. Masuk dulu, Bu. Surya melihat itu, lalu tersenyum tipis. Kamu bahkan belum bisa melindungi ibumu, tapi ingin dekat dengan putriku. Ricky melangkah maju. Jangan bawa ibu saya ke masalah ini. Masalah ini sudah menyentuh rumahmu sejak kamu membiarkan anak saya datang ke bengkelmu. Nagita maju satu langkah. Cukup. Surya menoleh. Masuk mobil. Aku tidak mau. Sekarang. Aku tidak mau. Suara Nagita meninggi. Semua orang terdiam. Surya jelas tidak terbiasa dibantah seperti itu. Nagita menatap ayahnya tanpa mundur. Ayah selalu bicara soal nama keluarga, martabat, harga diri. Tapi malam ini ayah mengirim orang untuk memukul seseorang hanya karena ayah tidak suka. Itu demi kebaikanmu. Bukan. Itu demi ego ayah. Wajah Surya berubah keras. Pilih kata-katamu. Aku sudah memilih. Nagita menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Aku tidak pulang malam ini. Surya menatap putrinya. Apa? Aku tidak mau pulang. Karena dia. Nagita melirik Ricky, lalu kembali menatap ayahnya. Karena aku capek hidup diatur. Surya melangkah mendekat. Nagita, jangan paksa ayah. Terlambat. Surya mengangkat tangan seolah ingin menunjuk. Tapi tidak jadi. Ia menurunkannya. Lalu menatap Ricky. Dengar baik-baik. Nada suaranya jauh lebih dingin sekarang. Kalau malam ini putriku tidak pulang, besok hidupmu berubah. Ricky tidak menjawab. Surya kembali masuk ke mobil. Sebelum pintu tertutup, ia berkata satu kalimat terakhir. Kamu punya waktu sampai pagi. Mobil melaju pergi, meninggalkan suasana yang berat. Nagita masih berdiri di halaman. Ricky menatapnya tidak percaya. Kamu harus pulang. Nagita menggeleng. Aku tidak akan pulang. Ini bukan permainan. Aku tahu. Kalau kamu di sini, masalahnya makin besar. Kalau aku pulang, ayah akan merasa menang. Itu bukan urusanku. Nagita menatapnya tajam. Jadi benar? Kamu cuma mau aku pergi. Ricky tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke ibunya. Ibunya mengerti situasinya. Biarkan dia masuk dulu, kata ibunya pelan. Bu, sudah malam. Nagita menatap ibu Ricky. Maaf merepotkan. Masuk. Nagita akhirnya masuk ke rumah kecil itu. Rumah yang sangat berbeda dari rumahnya. Ruang tamu sempit. Kipas tua, dinding sederhana. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih tenang di sana. Malam itu, Ibu Ricky menyiapkan kasur lipat untuk Nagita di ruang tamu. Ricky duduk di teras. Ia tidak bisa tidur. Sekitar pukul 1 malam, pintu terbuka. Nagita keluar, duduk di sebelahnya. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu Nagita bicara. Aku bikin hidupmu berantakan ya. Ricky tersenyum tipis. Lumayan. Nagita ikut tersenyum kecil. Kalau kamu menyesal kenal aku, bilang sekarang. Ricky menatap jalan depan rumah. Aku tidak tahu. Itu bukan jawaban. Itu jawaban jujur. Nagita menatapnya. Aku tidak menyesal. Ricky menoleh. Tatapan mereka bertemu. Detik itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Dan keduanya menyadarinya. Tapi tak ada yang mengatakannya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Ricky baru saja bangun ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Halo. Suara di seberang terdengar formal. Apakah Anda Ricky? Iya. Kami dari bank.
Kami ingin mengingatkan bahwa rumah Anda akan disita hari ini karena tunggakan yang belum dibayar. Wajah Ricky langsung berubah. Apa? Tim kami sedang menuju lokasi. Telepon terputus. Ricky membeku. Karena ia tahu satu hal. Hutang itu memang ada. Tapi jatuh temponya masih 2 bulan lagi. Ponsel di tangan Ricky masih menempel di telinganya. Tapi panggilan itu sudah terputus. Wajahnya berubah. Ada apa? Tanya Nagita yang baru keluar dari kamar. Ricky menoleh. Rumah ini mau disita. Nagita langsung mendekat. Apa? Katanya tunggakan dipercepat. Ibu Ricky yang mendengar dari dapur ikut keluar. Disita. Ricky mencoba tetap tenang. Bu, tenang dulu. Tapi bagaimana bisa? Bukannya masih 2 bulan lagi. Itu juga yang aku pikirkan. Nagita langsung tahu siapa yang mungkin berada di balik semua ini. Wajahnya berubah keras. Ayah. Ricky menatapnya. Jangan. Ini jelas ulah ayah. Jangan libatkan dirimu lebih jauh. Ricky. Aku bilang jangan. Nada suara Ricky kali ini lebih tegas. Nagita terdiam. Ia belum pernah melihat Ricky setegang ini. Tak sampai 1 jam, sebuah mobil bank berhenti di depan rumah. 2 petugas turun sambil membawa map. Sikap mereka formal. Selamat pagi. Kami datang terkait proses penyitaan. Ricky langsung keluar menemui mereka. Pak, pasti ada kesalahan. Salah satu petugas membuka berkas. Tidak ada kesalahan. Status pinjaman berubah menjadi percepatan pelunasan. Siapa yang mengubah? Maaf, kami hanya menjalankan prosedur. Ricky menahan emosinya. Beri saya waktu. Berapa? Ricky terdiam. Petugas itu melihat rumah kecil di depannya. Lalu berkata pelan. Sampai besok sore. Besok? Itu keputusan pusat. Mereka pergi, meninggalkan tekanan baru. Ibu Ricky duduk lemas di kursi teras. Rumah itu satu-satunya peninggalan ayah Ricky. Jika rumah itu hilang, mereka kehilangan segalanya. Nagita masuk ke dalam rumah. Ia langsung mengambil ponsel. Menelepon ayahnya. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap tidak. Akhirnya pesan terkirim. Kalau ini ulah ayah, hentikan. Tak ada balasan. 5 menit kemudian, ponselnya bergetar. Bukan dari ayahnya, tapi dari sekretaris keluarga. Nona, Tuan Surya meminta Anda pulang sekarang. Nagita mengetik balasan singkat. Aku tidak akan pulang. Jawaban datang cepat. Kalau begitu, Tuan Surya akan mengambil tindakan lain. Nagita membaca pesan itu berulang. Ia mulai sadar. Ayahnya tidak sedang marah biasa. Ayahnya sedang menyerang. Sore harinya, Ricky kembali ke bengkel. Ia ingin meminta tambahan kerja. Apa saja? Lembur, servis tambahan, pinjaman, apapun. Begitu sampai, pemilik bengkel memanggilnya ke kantor kecil di belakang. Ki, duduk. Ricky duduk. Wajah pemilik bengkel terlihat canggung. Ada apa, Pak? Pria itu menghela napas. Mulai hari ini, kamu tidak usah masuk dulu. Ricky langsung mengernyit. Maksudnya? Ada pihak yang menekan saya. Siapa? Pemilik bengkel tidak menjawab. Tapi Ricky sudah tahu. Pak Surya. Pria itu menunduk. Saya tidak bisa melawan orang seperti dia. Ricky berdiri. Jadi saya dipecat. Maaf. Ricky keluar tanpa bicara lagi. Kini rumah terancam hilang. Pekerjaan pun hilang. Tekanan itu datang dari segala arah. Dan semuanya berasal dari satu orang. Malamnya, Nagita menemukan Ricky duduk sendirian di belakang rumah. Wajahnya lelah. Aku bisa bantu, kata Nagita. Ricky menggeleng. Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu butuh. Aku bilang tidak.
Nagita duduk di sebelahnya. Kenapa kamu keras kepala sekali? Ricky menatapnya. Karena sejak kecil aku hidup dengan satu aturan. Apa? Kalau jatuh, bangun sendiri. Nagita menatapnya beberapa detik. Kadang menerima bantuan bukan berarti lemah. Kalau bantuan itu datang dari orang yang justru jadi sumber masalah, itu berbeda. Kalimat itu menusuk. Nagita menunduk. Ia tahu Ricky tidak sepenuhnya salah. Aku minta maaf, katanya pelan. Ricky melihat wajahnya. Ia tahu Nagita tidak salah. Tapi situasi ini terlalu rumit. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Bagaimana? Aku akan menemui ayahmu. Nagita langsung menoleh. Jangan. Aku harus. Itu jebakan. Aku tidak punya pilihan. Nagita berdiri. Aku ikut. Tidak. Aku ikut. Ricky menatapnya beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Baik. Malam itu juga mereka pergi ke rumah keluarga Wijaya. Gerbang besar terbuka. Mobil mereka masuk. Suasana rumah sangat tenang. Terlalu tenang. Seorang pelayan mengantar mereka ke ruang kerja Surya. Pintu terbuka. Surya Wijaya duduk di kursinya. Seolah memang sudah menunggu. Akhirnya datang juga. Ricky berdiri di depan meja. Hentikan semuanya. Surya tersenyum tipis. Langsung ke inti. Bagus. Rumah saya. Pekerjaan saya. Itu semua ulah Bapak. Benar. Nagita menatap ayahnya tak percaya. Ayah mengakuinya. Kenapa tidak? Ricky mengepalkan tangan. Apa maunya? Surya berdiri, lalu mengeluarkan sebuah map, meletakkannya di meja. Ini jalan keluarnya. Ricky membuka map itu. Matanya langsung membesar. Itu surat perjanjian. Isinya sederhana. Kalau Ricky menandatangani, semua masalahnya selesai. Rumahnya aman. Pekerjaannya kembali. Hutang lunas. Tapi ada satu syarat. Ia harus meninggalkan kota ini. Dan tidak boleh menemui Nagita lagi. Tatapan Ricky tertahan di surat perjanjian itu. Kalimat-kalimat di atas kertas terlihat jelas. Rumah aman. Hutang lunas. Pekerjaan kembali. Satu syarat. Pergi dari kota ini. Dan jangan pernah menemui Nagita lagi. Nagita langsung mengambil surat itu. Ayah serius. Surya Wijaya menatap putrinya tanpa emosi. Sangat serius. Ayah menjadikan hidup orang lain alat tawar. Ayah sedang menyelesaikan masalah. Ini bukan menyelesaikan masalah. Ini memaksa. Surya mengabaikannya. Tatapannya kembali ke Ricky. Jawabanmu. Ricky menutup map itu perlahan. Aku butuh waktu. Nagita langsung menoleh. Apa? Ricky tidak menatapnya. Aku butuh waktu. Surya tersenyum tipis. Kamu punya waktu sampai besok pagi. Nagita tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ricky, kamu tidak mungkin mempertimbangkan ini. Ricky akhirnya menatapnya. Aku punya ibu yang rumahnya mau disita. Nagita terdiam. Ia tidak bisa membantah itu. Surya melangkah mundur. Sekarang kalian bisa pergi. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berat. Nagita yang mengemudi. Ricky duduk di sampingnya. Tidak ada percakapan selama beberapa menit. Sampai akhirnya Nagita bicara. Kamu benar-benar mempertimbangkan itu. Ricky menatap jalan. Aku tidak tahu. Kamu bilang mau melawan. Aku melawan. Tapi sekarang ibu aku ikut terseret. Aku bisa bantu bayar hutangmu. Ricky langsung menoleh. Jangan. Kenapa? Karena begitu aku menerima bantuanmu, ayahmu menang. Nagita menggenggam setir lebih erat. Kalau kamu pergi, ayahku juga menang. Kalimat itu membuat Ricky diam. Nagita menepikan mobil. Lalu menatapnya langsung.
Jujur padaku. Apa kamu mau pergi? Ricky tidak langsung menjawab. Aku tidak mau ibuku kehilangan rumah. Itu bukan jawaban. Ricky menunduk. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Nagita membeku. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat napasnya berubah. Ia menatap Ricky lebih lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu jangan pergi." Ricky memalingkan wajah. Seandainya semudah itu. Sesampainya di rumah, ibu Ricky sudah menunggu di teras. Wajahnya cemas. Bagaimana? Ricky duduk di hadapannya. Ia menceritakan semuanya. Tentang surat itu. Tentang syaratnya. Tentang pilihan yang diberikan Surya. Ibunya mendengarkan sampai selesai. Lalu berkata sesuatu yang tidak diduga Ricky. Tanda tangani. Ricky langsung menatap ibunya. Apa? Tanda tangani. Bu. Lakukan. Ricky menggeleng. Aku tidak bisa. Kenapa? Karena itu artinya aku menyerah. Ibunya menatapnya lembut. Kadang mundur bukan berarti kalah. Bu. Ibu tidak mau lihat kamu dihancurkan. Ibu juga tidak mau kehilangan rumah ini. Ibu bisa tinggal di mana saja. Tapi ibu tidak mau kehilangan anak ibu. Kalimat itu menghantam Ricky lebih keras daripada pukulan malam kemarin. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Malam semakin larut. Nagita belum tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Pikirannya kacau. Ia tahu ayahnya tidak akan berhenti. Kalau Ricky tetap bertahan, tekanan akan makin besar. Kalau Ricky pergi, semuanya selesai. Tapi dirinya akan kehilangan Ricky. Akhirnya ia mengambil ponsel. Mengirim pesan. Aku mau ketemu sekarang. Balasan datang cepat. Di mana? Tempat pertama kita bertemu. 1 jam kemudian, mereka berdiri di depan bengkel. Lampu bengkel sudah mati. Jalanan cukup sepi. Nagita menatap Ricky. Besok kamu mau tanda tangan? Ricky menarik napas. Aku belum tahu. Nagita melangkah lebih dekat. Aku takut. Takut apa? Takut bangun besok dan kamu sudah pergi. Ricky menatapnya. Semua beban hari itu seperti berhenti sesaat. Lalu tanpa banyak kata, Nagita memeluknya. Ricky terdiam beberapa detik. Kemudian tangannya ikut memeluk Nagita. Tak ada janji, tak ada kata-kata besar. Hanya 2 orang yang sama-sama takut kehilangan. Namun beberapa meter dari mereka, lampu kamera ponsel menyala sebentar. Seseorang baru saja memotret mereka. Dan orang itu langsung mengirim foto tersebut ke sebuah grup keluarga besar Wijaya. Pagi itu, rumah keluarga Surya Wijaya jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah sudah terparkir sejak pagi. Paman, bibi, sepupu, semua datang. Bukan untuk acara keluarga, tapi karena satu foto. Foto Nagita memeluk Ricky di depan bengkel. Foto itu sudah beredar di grup keluarga besar. Dan sekarang semua orang membicarakannya. Nagita baru turun tangga ketika suara bibinya terdengar. Jadi benar. Nagita berhenti. Apa? Kamu pacaran dengan Montir? Nada bicaranya merendahkan. Nagita menatap semua orang di ruang tamu. Tak satu pun terlihat netral. Semua menunggu jawabannya. Aku tidak perlu menjelaskan hidupku ke siapapun. Pamannya berdiri. Ini soal nama keluarga. Nagita tertawa kecil. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Kalian bahkan tidak bertanya apakah aku bahagia. Bahagia tidak cukup. Bentak salah satu bibinya. Apa yang kalian tahu tentang bahagia? Surya yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Cukup. Semua langsung tenang. Nagita, naik ke kamar. Nagita tidak bergerak. Aku tidak akan kabur ke kamar seperti anak kecil. Surya menatapnya tajam. Kalau begitu dengar baik-baik. Mulai hari ini, semua aksesmu dibatasi.
Nagita mengernyit. Apa maksud ayah? Kartu kreditmu diblokir. Nagita membeku. Mobilmu diambil. Wajah Nagita mulai berubah. Ponselmu juga. Ayah serius. Dan kamu tidak keluar rumah tanpa izin. Nagita tertawa tak percaya. Ayah mau mengurung aku. Kalau itu cara membuatmu sadar. Iya. Nagita melangkah mundur. Ia baru sadar. Ayahnya benar-benar siap melakukan apa saja. Di sisi lain kota, Ricky sedang duduk di teras rumah. Map perjanjian itu masih ada di depannya. Belum ditandatangani. Ibunya keluar membawa teh. Sudah diputuskan. Ricky menggeleng. Belum. Kamu mencintainya. Pertanyaan itu membuat Ricky terdiam. Beberapa hari lalu, ia mungkin bisa menghindar. Sekarang tidak. Iya. Jawabnya akhirnya. Ibunya mengangguk pelan. Kalau begitu, keputusanmu harus jujur. Apa maksud ibu? Kalau kamu pergi, jangan karena dipaksa. Kalau kamu bertahan, jangan karena keras kepala. Ricky menatap surat itu lagi. Pikirannya makin berat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Halo. Suara laki-laki terdengar. Kalau kamu peduli pada Nagita, datang ke rumahnya sekarang. Siapa ini? Telepon langsung terputus. Ricky berdiri cepat. Perasaannya langsung tidak enak. Di rumah keluarga Wijaya, Nagita baru saja mencoba keluar dari gerbang. Tapi dua satpam menghalanginya. Maaf, Nona. Perintah Tuan. Geser. Maaf. Nagita mencoba mendorong. Tidak berhasil. Ia menoleh ke rumah besar itu dengan emosi. Ayah. Tak ada jawaban. Ia masuk lagi. Naik ke ruang kerja ayahnya. Pintu dibuka keras. Ayah keterlaluan. Surya tidak menoleh dari mejanya. Sudah selesai marahnya. Aku bukan tahanan. Bersikaplah seperti putri keluarga ini. Aku tidak mau. Surya akhirnya berdiri. Nagita, lihat ayah. Nagita menatapnya. Laki-laki itu tidak akan bisa melindungimu. Itu bukan keputusan ayah. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setidaknya dia jujur. Kalimat itu menusuk. Surya berjalan mendekat. Kamu pikir dia akan memilihmu? Nagita mengernyit. Apa maksud ayah? Surya mengambil map dari meja. Lalu melemparkannya ke depan Nagita. Nagita membukanya. Matanya langsung membesar. Itu surat perjanjian yang diberikan pada Ricky. Tapi ada tanda tangan di bagian bawah. Tanda tangan Ricky. Nagita langsung mundur. Tidak. Suara Surya terdengar datar. Dia sudah memilih. Nagita menatap tanda tangan itu. Tangannya gemetar. Ayah bohong. Telepon dia. Nagita langsung mengambil ponsel lama yang masih ia sembunyikan. Ia menelepon Ricky. Tidak aktif. Ia mencoba lagi. Tetap tidak aktif. Wajahnya mulai pucat. Surya berkata pelan. Dia menerima syaratnya. Nagita menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah memaksanya. Tidak, dia memilih ibunya. Kalimat itu menghantam Nagita. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari keluar dari ruang kerja. Turun tangga, menuju pintu depan. Tepat di saat yang sama, suara rem mobil terdengar dari luar. Ricky baru saja tiba di depan gerbang. Dan di tangannya, masih ada surat perjanjian yang belum ditandatangani. Mobil Ricky berhenti di depan gerbang rumah keluarga Wijaya. Ia turun dengan langkah cepat. Satpam mencoba menahannya. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Ricky mengangkat map di tangannya. Sampaikan ke Pak Surya. Saya datang untuk menjawab. Kalimat itu terdengar cukup keras. Beberapa anggota keluarga yang berada di teras langsung menoleh. Di dalam rumah, Nagita yang baru turun tangga mendengar suara itu.
Ia berhenti, lalu berlari keluar. Begitu melihat Ricky berdiri di depan gerbang, wajahnya langsung berubah. "Kamu datang?" Ricky menatapnya. "Aku harus datang." Satpam akhirnya membuka jalan. Ricky masuk. Ia berjalan lurus ke teras rumah besar itu. Semua mata tertuju padanya. Paman-paman Nagita mulai berbisik. Beberapa terlihat meremehkan. Beberapa terlihat penasaran. Lalu Surya Wijaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya datar. "Kamu kembali." Ricky berhenti beberapa langkah di depannya. "Aku datang untuk menjawab." Surya melirik map di tangannya. "Bagus. Jadi kamu memilih jalan yang benar." Ricky membuka map itu. Mengambil surat perjanjian. Lalu, tanpa ragu, ia merobeknya tepat di depan Surya. Sobekan kertas jatuh ke lantai. Semua orang langsung terdiam. Nagita menatap Ricky tanpa berkedip. Surya sendiri tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu wajahnya berubah. "Kamu sadar apa yang baru kamu lakukan?" Ricky menatapnya lurus. "Iya. Rumahmu akan hilang. Aku tahu. Pekerjaanmu sudah hilang. Aku tahu. Hidupmu akan lebih sulit." Ricky mengangguk. "Aku juga tahu itu." "Lalu kenapa?" Ricky menarik napas. "Karena saya capek dipaksa tunduk." Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga saling pandang. Ricky melanjutkan. "Bapak punya uang. Punya kuasa. Punya orang-orang yang bisa Bapak suruh. Tapi Bapak tidak bisa membeli harga diri saya." Nagita menatap Ricky dengan mata berkaca-kaca. Surya maju satu langkah. "Harga diri tidak membayar tagihan." "Benar. Lalu apa rencanamu?" Ricky menoleh ke Nagita sesaat. Lalu kembali menatap Surya. "Saya akan bangun hidup saya sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Dan suatu hari nanti, kalau saya datang lagi ke rumah ini." Suara Ricky semakin tegas. "Saya datang bukan sebagai orang yang bisa Bapak injak." Wajah Surya berubah keras. "Kamu menantang saya?" "Bukan." Ricky menatapnya tanpa goyah. "Saya sedang menghentikan permainan Bapak." Nagita melangkah mendekat. Ia berdiri di samping Ricky. Pilihan itu terlihat jelas. Ia memilih berdiri di sisi Ricky. Surya melihat itu. "Jadi kamu benar-benar memilih dia?" Nagita menjawab tegas. "Iya." "Kamu siap kehilangan semua fasilitasmu?" "Iya." "Kamu siap keluar dari rumah ini tanpa apa-apa?" Nagita menatap ayahnya. "Kalau itu harga yang harus dibayar, iya." Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga mulai gelisah. Ibunya Nagita yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Surya, cukup." Semua menoleh. Perempuan itu berdiri. Wajahnya tenang. Terlalu jauh. Surya menatap istrinya tak percaya. "Kamu membelanya?" "Aku membela anak kita." Suasana berubah. Untuk pertama kalinya dalam konflik ini, Surya tidak sepenuhnya menguasai keadaan. Ia melihat semua orang, lalu berkata dingin, "Baik." Nagita dan Ricky saling menatap. Mereka pikir ini selesai. Ternyata belum. Surya mengambil ponselnya, menekan satu nomor. "Mulai sekarang, bekukan semua rekening perusahaan cabang." Nagita mengernyit. Ricky ikut bingung. Surya menatap Ricky. "Bengkel tempat kamu bekerja dulu. Pemiliknya meminjam modal dari salah satu anak perusahaan saya." Wajah Ricky berubah. Surya melanjutkan. "Dan ibumu?" Ricky langsung maju. "Jangan bawa ibu saya lagi." Surya tidak berhenti. "Baru saja dirawat di rumah sakit." Ricky membeku. "Apa?" Ponsel Ricky langsung bergetar. Nama tetangganya muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. "Ki, cepat ke rumah sakit. Ibumu pingsan." Ponsel di tangan Ricky hampir terjatuh.
Ibumu pingsan. Tanpa berkata apapun, Ricky langsung berlari ke mobilnya. Nagita mengejarnya. Aku ikut. Ricky tidak menolak. Nagita langsung masuk ke kursi samping. Mobil melaju cepat meninggalkan rumah keluarga Wijaya. Di belakang mereka, Surya Wijaya berdiri diam di teras. Wajahnya masih keras, tapi untuk beberapa detik, ia terlihat mulai memikirkan sesuatu. Sepanjang perjalanan, Ricky menggenggam setir erat. Pikirannya kacau. Kalau terjadi sesuatu pada ibu aku. Nagita memegang lengannya. Tidak akan. Ricky menatap jalan. Aku tidak boleh kehilangan beliau. Kita akan sampai tepat waktu. Suara Nagita tenang. Itu sedikit membantu. Mereka tiba di rumah sakit. Ricky langsung berlari masuk. Seorang perawat mengarahkannya ke ruang observasi. Begitu pintu dibuka, ia melihat ibunya terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tapi sadar. Ricky langsung mendekat. Bu. Ibunya tersenyum lemah. Ibu tidak apa-apa. Kenapa tidak bilang kalau badan ibu tidak enak? Ibu tidak mau kamu tambah beban. Dokter masuk membawa hasil pemeriksaan. Pasien mengalami tekanan darah tinggi akibat stres berat. Untung cepat dibawa ke sini. Ricky menunduk. Ia tahu penyebab stres itu. Ancaman. Semua tekanan beberapa hari terakhir. Nagita berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Di lorong rumah sakit, Nagita akhirnya menelepon ayahnya. Kali ini langsung diangkat. Ayah. Sudah selesai bermain. Nagita menarik napas. Kalau ayah masih punya sedikit rasa sayang padaku, hentikan semua ini. Pulang sekarang. Tidak. Nagita. Ayah dengar aku. Suara Nagita mulai bergetar. Ayah boleh tidak suka pada Ricky. Ayah boleh marah. Tapi lihat apa yang sudah terjadi. Seorang ibu masuk rumah sakit. Rumah orang terancam hilang. Dan anak ayah sendiri berdiri di rumah sakit karena perbuatan ayah. Di seberang telepon, Surya tidak menjawab. Nagita melanjutkan. Kalau hari ini ayah tetap lanjut, berarti ayah memang tidak peduli lagi padaku. Lalu telepon ditutup. Nagita menangis. Bukan karena lemah, tapi karena lelah. Ricky datang menghampirinya. Ia tidak banyak bicara. Hanya berdiri di sampingnya. Itu cukup. 1 jam kemudian, langkah kaki terdengar di lorong rumah sakit. Ricky menoleh. Wajahnya langsung berubah. Surya datang. Sendirian. Tanpa pengawal. Nagita langsung berdiri. Ayah mau apa lagi? Surya tidak menjawab. Ia menatap Ricky. Lalu berkata, rumahmu tidak jadi disita. Ricky mengernyit. Apa? Perintah sudah saya batalkan. Nagita terdiam. Surya melanjutkan. Pekerjaanmu juga kembali. Ricky masih belum percaya. Kenapa? Surya menatap putrinya. Lalu menatap ruang rawat tempat ibu Ricky berada. Aku terlalu jauh. Kalimat itu pendek, tapi cukup mengejutkan. Nagita menatap ayahnya. Ayah minta maaf. Surya menatapnya. Jangan buat ini lebih sulit. Nagita hampir tersenyum. Karena ia tahu, bagi ayahnya, itu memang bentuk permintaan maaf. Surya menoleh ke Ricky. Aku masih tidak setuju. Ricky diam. Tapi kalau kamu ingin bersama anakku. Surya berhenti beberapa detik. Buktikan bahwa kamu memang pantas. Ricky menatapnya lurus. Saya akan buktikan. Tapi bukan untuk Bapak. Lalu untuk siapa? Ricky melirik Nagita. Untuk diri saya sendiri. Surya mengangguk kecil. Lalu pergi. Tanpa menoleh lagi. 6 bulan kemudian. Banyak hal berubah. Ricky tidak kembali bekerja di bengkel lama. Ia membuka bengkel kecil miliknya sendiri. Modalnya hasil pinjaman koperasi dan tabungan yang ia kumpulkan. Tempatnya sederhana, tapi ramai pelanggan. Di papan depan tertulis,
Bengkel Ricky Motor. Ibunya kini lebih sehat dan lebih sering tersenyum. Sementara Nagita mulai bekerja mandiri. Bukan di perusahaan ayahnya. Ia membangun studio desain kecil miliknya sendiri. Tanpa fasilitas keluarga. Tanpa kemewahan berlebihan. Tapi ia terlihat jauh lebih bahagia. Hari itu, Nagita datang ke bengkel. Bukan dengan mobil mewah, tapi motor kecil. Ricky tertawa melihatnya. "Kamu naik motor?" Nagita melepas helm. "Aku belajar hidup sederhana." Ricky tersenyum. "Cocok." Nagita mendekat. Jadi apa? "Dulu kamu bilang suatu hari akan datang ke rumahku bukan sebagai orang yang bisa diinjak." Ricky mengangguk. "Iya." Nagita tersenyum kecil. "Menurutmu sekarang sudah?" Ricky melihat bengkel kecilnya. Melihat tangannya yang masih penuh oli. Lalu menatap Nagita. "Belum sempurna. Tapi aku sedang menuju ke sana." Nagita mengangguk. "Itu cukup." Lalu ia menggenggam tangan Ricky. Kali ini, tidak ada yang menyuruh mereka berpisah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu dimulai, mereka bisa tersenyum tanpa rasa takut.